Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita hari ini adalah tentang mujahadah, riyadhah dan zikir. Mujahadah, riyadhah dan zikir. Mujahadah, riyadhah dan zikir adalah 3 doktrin atau ajaran tasawuf yang sangat penting ini ya. Ini kita lakukan dalam rangka apa? Mujahadah, riyadhah dan zikir ini dalam rangka apa tujuan tasawuf? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini niat kita dalam melakukan mujahadah, riyadhah dan zikir. Jadi kalau ada hal-hal lain yang sifatnya duniawi, misalnya kita dengan zikir mendapatkan ketenangan gitu ya. Itu bukan niat kita. Tapi itu adalah bonus. Di dalam tasawuf mesti kita jaga niat bahwa ini kita lakukan semua adalah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, yang pertama kita bahas dulu mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah berasal dari kata di bawah apa nih? Jahada, yujahidu, mujahadatan ya. Dari bab apa nih? Apa nih babnya? Polanya apa? Bab? Nggak ingat. Sulasi mazid? Uswah? Ini kelas B di bahasa Arab masa nggak ingat? Hah? Mana yang tambahan di sini? Huruf alif kan? Fa'ala, yufa'ilu, mufa. Berarti sulasi mazid. Sulasi artinya apa? 3. Mazid tambahan. Mazid 1 ya. Mana dah lupa aja. Hah? Kurang murajaah. Jadi mujahadah secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, sedangkan secara istilah dalam tasawuf artinya apa? Memerangi hawa nafsu. Ini penting. Hawa nafsu ini diperangi bukan untuk dibunuh atau bukan untuk dimatikan, tetapi adalah untuk dikendalikan. Jadi dikalahkan, ditundukkan. Memerang ini boleh juga kita sebut apa? Untuk menaklukkan ya. Menaklukkan hawa nafsu. Baik, kita coba jelaskan dulu pengertian dari hawa nafsu. Hawa
Nafsu. Nafs artinya apa? Jiwa atau diri ya. Hawa artinya apa? Perempuan. Ya, hasrat atau keinginan ya. Jadi mesti jelas dulu pengertian dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu artinya adalah hasrat atau keinginan dari diri kita. Kemudian hawa nafsu ini berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah berkaitan dengan jasmani. Contohnya apa? Keinginan untuk makan ya, keinginan untuk minum, keinginan untuk berhubungan suami istri ya, seks. Kemudian apalagi keinginan yang bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu duniawi? Ini mencakup hal yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Yang materi contohnya apa? Seperti pengen memiliki harta benda ya, harta. Pengen punya mobil, pengen punya rumah yang mewah, megah. Pengen punya iPhone ya. Pengen punya apa lagi? Pakaian yang branded. Itu termasuk yang non materi contohnya apa? Kekuasaan ya. Pangkat ya. Jabatan, apalagi? Status sosial. Jadi ada orang yang pengen kekuasaan bukan untuk cari uang. Tapi pengen apa? Status. Jadi uangnya udah banyak, udah berlimpah tapi masih pengen kekuasaan. Pengen memiliki pangkat dan jabatan. Motifnya apa? Bukan lagi soal uang. Tapi pengen dipandang, diakui dalam masyarakat. Dipandang tinggi statusnya dalam masyarakat. Nah ini karakteristik dari hawa nafsu. Jadi keinginan-keinginan yang bersifat ruhani, kebalikan dari ini, bersifat ukhrawi, itu tidak termasuk ke dalam objek dari hawa nafsu. Bisa dibedakan? Kita pengen sholat ya, kita pengen dekat dengan Allah nih. Itu bukan hawa nafsu. Kita pengen mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah itu bukan disebut sebagai hawa nafsu. Tapi itu adalah disebut dengan apa? Iradah. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut hawa nafsu itu hanya dengan istilah nafsu aja kan? Benar nggak? Yang benar adalah hawa nafsu. Kalau nafsu aja itu adalah merujuk kepada jiwa kita, diri. Yang maksud itu adalah hawa nafsu. Ini karena nafsu, bukan karena nafsu, tapi karena hawa nafsu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan pengertian hawa nafsu. Ada pertanyaan nggak? Kita juga ingin dekat sama Tuhan itu maksudnya apa? Kebutuhan gitu Pak. Dalam artian
Kan kalau dari terminologi hawa itu kita yang mendekatkan diri dari Tuhan untuk memperkebal keimanan kita. Itu bukan termasuk hawa nafsu yang Bukan, kan sudah saya jelaskan tadi. Keinginan hawa nafsu itu adalah yang berkaitan dengan jasmani, duniawi. Tapi kalau ingin dekat dengan Allah itu bukan termasuk hawa nafsu. Itu disebut dengan apa? Iradah. Baik, kemudian kita bahas kenapa kita mesti menaklukkan hawa nafsu. Ada pertanyaan nggak? Efek jam berapa nih? Jam 10. Baru bangun, Mbak. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tapi jangan buka Google ya. Coba kita pikir sendiri. Kenapa kita mesti menaklukkan hawa nafsu? Bunga ini yang menguasai materi ini ya. Coba. Karena buat mendekatkan diri kepada Allah tuh maksudnya melawan hal-hal yang enggak, maksudnya hawa nafsunya itu biar iman kita tuh tetap. Nah, lebih jelas lagi. Dengan bahasa yang bisa dimengerti. Dalam kaitannya dengan tasawuf, kenapa kita mesti menaklukkan hawa nafsu? Coba kita lihat dalam Al-Quran, surat Sad ayat 26. Ya. Wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ia bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi hawa nafsu itu kalau kita tidak taklukkan bisa membuat kita tersesat dari jalan Allah. Itu bahayanya hawa nafsu. Jadi ini benar ya. Orang yang di dunia ini kita lihat kerjanya nggak benar, itu awalnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Seorang hakim misalnya menjatuhkan hukuman yang tidak benar, yang tidak adil, itu kenapa? Karena nafsunya dia Pak, biar dapat hidupnya. Iya. Hawa nafsu. Pengen tadi apa? Berkaitan dengan materi. Jadi karena itu ini yang paling penting. Secara umum ini menyesatkan kita dari jalan Allah. Artinya orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak akan pernah bisa mencapai tujuan ini. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita uraikan secara khusus hawa nafsu itu menjadi sumber dari
segala sifat-sifat tercela. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang, masih ingat takhali? Apa itu takhali? Menjauhkan diri Dari apa? dari sifat buruk. Dari sifat-sifat tercela. Seperti apa? Seperti hasad ya. Ria, apalagi takabur, apalagi ujub, sum'ah, tama ya. Nah, ini semua sifat tercela ini timbul kenapa? Karena hawa nafsu dalam diri kita yang belum kita taklukkan. Hawa nafsu yang tidak terkendali menyebabkan lahirnya sifat-sifat ini. Jadi kalau kita ibaratkan ini pohon ya, pohon, maka hawa nafsu ini adalah akarnya. Kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah, mesti kita selesaikan sampai ke akar-akarnya. Ini akarnya. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin sukses dalam mensucikan diri dari sifat tercela ini, dari takhali, ya takhali, maka mesti hawa nafsunya ditundukkan, dikendalikan atau ditaklukkan terlebih dahulu. Balik kita lihat ini orang hasad ini kenapa ya? Ria ini berkaitan dengan apa tadi? Ria ini termasuk apa tadi? Duniawi yang non materi. Hanya pengen penjabatan tapi status sosial dipandang tinggi oleh orang lain. Ujub juga seperti itu ya. Toma ini berkaitan dengan apa? Materi ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan tahalli. Hawa nafsu menjadi penghalang bagi tahalli. Maksudnya apa? Hawa nafsu ini menjadi penghalang bagi kita untuk agar kita bisa menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Jadi penghalang nih. Begitu dengan apa lagi? Dengan riyadah. Ini ada kaitannya ya. Apa itu riyadah tadi? Menghiasi, memperbanyak amalan sunnah. Di riyadah ini artinya adalah latihan spiritual dengan cara memperbanyak amalan-amalan sunnah. Hawa nafsu adalah yang membuat kita, menghalangi kita dari melakukan riyadah. Kenapa demikian? Jika kita hawa nafsu belum kita taklukkan, maka kita akan merasa malas. Di malas itu timbulnya dari mana? Hawa nafsu. Malas untuk sholat, ya, malas ngaji, malas baca Quran, ya. Itu kenapa? Karena ini. Ini termasuk juga amalan wajib, ya. Kemudian hawa nafsu juga mendorong manusia melakukan maksiat zahir. Jadi kalau takhali tadi ini adalah dosa-dosa
batin ya, batin. dosa-dosa hati. Nah, yang masih zahir juga ini didorong oleh apa? Oleh hawa nafsu. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka bisa terjerumus kepada maksiat, perbuatan maksiat. Jadi itulah pentingnya kita melakukan mujahadah, memerangi, menaklukkan hawa nafsu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Pak, ini tuh kalau kayak gini ada pakemnya gitu Pak. Pakem apa? Maksudnya ada kayak kalau ini ilmu-ilmunya gitu. Bagaimana maksudnya? Karena hawa nafsu ini kan kadang-kadang gitu, Pak, lebih ke apa ya? Lebih ke refleksi diri. Jadi emang ada semacam kayak di ilmu itu ada sistematikanya gitu. Enggak, ini semua dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi enggak ada sistematika itu enggak ada. Cuma kita jelas seperti bagaimana caranya selain ini, bagaimana langkah-langkah kita dalam memerangi hawa nafsu. Itu maksudnya Afik ya? Ya, Pak. Oke, berikutnya adalah pertanyaan Afik. Bagaimana langkah-langkah kita dalam menundukkan hawa nafsu? Manusia diberi akal, diberi hawa nafsu. Nah, ini bedanya antara kita manusia dengan hewan dan juga dengan malaikat. Kalau hewan hanya diberi hawa nafsu, hewan. Malaikat hanya diberi akal. Karena itu manusia disebut sebagai hayawanun natik ya, hewan yang berakal, yang berpikir. Jadi karena itu manusia ini berpotensi turun derajatnya seperti hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu ila asfala safilin. Bisa lebih rendah dari hewan kalau ia gagal mengendalikan hawa nafsu. Nah, kemudian juga manusia berpotensi untuk bisa lebih mulia dari malaikat bila dia bisa menundukkan hawa nafsunya dengan akal. Jadi dalam diri manusia antara akal dan nafsu ini selalu terjadi peperangan ya. Ini disebut dengan apa? Apa istilahnya ya? Perang batin ya. Pernah dengar nggak? Perang batin. Pergolakan batin boleh juga. Kita dalam menghadapi sesuatu sering ada terjadi pergolakan dalam batin kita. Jadi di sini bagaimana caranya agar kita bisa menundukkan hawa nafsu? Kita harus memaksimalkan potensi akal yang kita miliki. Kita harus mengikuti timbangan akal. Ini keinginan hawa nafsu, hasrat kita seperti ini. Di situ kita fungsikan akal kita timbang dulu dengan akal. Bagaimana ini menurut ajaran agama, benar atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, setelah kita berpikir, kalau seandainya itu boleh, maka kita lanjutkan. Kalau itu sudah melampaui batas, maka itu kita stop. Artinya apa? Dalam misalnya kita dalam
ada masalah harta misalnya ya, harta. Kita ada peluang mendapatkan harta ini, kita mesti timbang dulu dengan akal kita. Apakah ini harta ini satunya halal? Kalau nafsu mesti pengen ini ya, harta ini ya. Ini ada peluang nih. Ada orang ngasih bawa uang ya. Sekantong, satu kantong plastik. Ini Pak hadiah itu kan. Jadi kita timbang dulu. Kalau harta ini termasuk riswah, batu riswah, sogok, sogokan. Ini statusnya apa? Haram. Maka ini tentu kita tidak terima. Di gimana? Hasilnya dari yang dia kerja sendiri. Itu halal, jelas halal ya. Kalau halal tidak masalah. Tapi kalau statusnya itu haram, itu kita stop. Kita tundukkan hawa nafsu walaupun kita pengen sangat ya. Kita dalam keadaan butuh uang pun, kalau itu statusnya haram, kita tidak mau terima. Nah, ini orang yang dikatakan sudah menang dalam peperangan melawan hawa nafsu. Tapi kalau dia pikir ntar aja soal hal haram itu nanti aja. Yang penting sekarang saya bisa dulu mendapatkan peluang ini. Kapan lagi? Kapan lagi ya Pak? Ya, kapan lagi? Nah, ini orang yang sudah dikalahkan oleh atau dikendalikan hawa nafsunya sendiri. Nah, kemudian agar akal kita ini menjadi lebih kuat, maka kita tambahin dengan ilmu ya. Di ilmu itu membimbing akal. Hingga demikian, insya Allah kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita bisa selamat. Di dalam kehidupan modern ini sangat banyak ya godaan itu, terutama dalam berkaitan dengan harta. Oke, pertanyaan dari Afik sudah, yang lain satu orang. Siapa? Uswah? Rahmat? Ari? Silakan Rahmat. Sudah saya jelaskan tadi kan? Yang udah saya hapus tadi kan udah saya jelaskan. Kenapa kita mesti memerangi hawa nafsu itu udah saya jelaskan tadi. Yang lain, pertanyaan yang lain. Bagaimana melawan bagaimana caranya melawan hawa nafsu di kehidupan sehari-hari? Ya ini yang barusan saya jelaskan, ini prosesnya. Kita mesti memaksimalkan kalau ada hasrat dalam diri kita, ya, maka jangan langsung kita turuti. Kita mesti Pikir dulu. gunakan akal dulu, pikir dulu. Nah, kalau ini benar, boleh kita lanjutkan. Kalau nggak boleh, kita stop. Itu aja. Ini masalahnya kadang kita itu disebut dengan apa? Terburu nafsu, orang bilang itu ya, terburu nafsu itu. Artinya ada hasrat langsung dieksekusi. Ada hasrat tanpa menggunakan mikir dulu, langsung gitu. Jadi di sini lalainya ketinggalan kebanyakan orang, sebagian orang ya. Ada hasrat
tidak mau bersabar, tidak mau mikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Jadi akal itu adalah kayak timbangan ya, kayak neraca dalam diri kita manusia. Oke, ini penjelasan kita tentang mujahadah cukup ya. Cukup Pak. Baik, kita lanjutkan nanti dengan riyadah dan Zikir. zikir. Oke, sebentar ya.